Nabi Ikhwanifillah, sahabat semua, bahwa Nabi mengajarkan kepada kita untuk berdoa setiap pagi itu dengan kalimat yang indah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Nah, tentunya kita meminta di setiap pagi ini ilmu yang bermanfaat agar setiap ilmu yang kita dapatkan bertambah ilmu kita, semakin baik amal kita. Karena sejatinya hidup kita ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Begitu kata Allah dalam surat Al-Mulk ayat kedua. Jadi Allah menciptakan kita itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menguji kita. Menguji apa? Ayyukum ahsanu amala. Allah uji kita siapa yang paling baik. Nah, siapa yang paling baik di antara kita. Baik apanya? Di antaranya adalah baik dalam kesabarannya, baik dalam kesyukurannya, dan ini adalah akhlak. Nah, Ikhwani fillah rahimakumullah, mari kita lihat lagi di dalam penjelasan yang lain bahwa penyebab paling banyak, Nabi saat ditanya penyebab paling banyak tentang pengisi surga dan pengisi neraka. Jadi Nabi saat ditanya an aksiri ma yudkhilin nasa al jannah, penyebab apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi menjawab, taqwallahi, takwa kepada Allah, wa husnul khuluqi, dan akhlak yang baik. Kemudian Nabi juga ditanya, an aksiri ma yudkhilin nasa an-nara, apa penyebab paling banyak manusia masuk ke dalam neraka? Maka Nabi menjawab, al-fammu, mulut, wal farju, dan kemaluan. Ikhwanifillah, yang pertama, saat Nabi ditanya apa penyebab paling banyak orang masuk ke dalam surga, ternyata jawaban Nabi adalah taqwallahi, takwa kepada Allah. Kemudian yang keduanya husnul khuluqi, akhlak yang baik. Ikhwanifillah, sahabat semua yang dirahmati Allah, kenapa Nabi menyebutkan dua-duanya? Kenapa nggak diwakili satu saja gitu? Misalnya kata Nabi, sudah takwa. Takwa ini kan juga termasuk di dalamnya akhlak yang baik. Orang bertakwa harusnya akhlaknya baik. Nah, namun kenapa Nabi kemudian ingatkan di sini sampai diulang kembali bahwa akhlak yang baik yang ada di dalam takwa itu disebutkan ulang. Taqwallahi, takwa kepada Allah, wa husnul huluki, dan akhlak yang baik. Ini Allah sedang mengingatkan, iwani fillah rahimakumullah, Nabi sedang menguatkan kita, mengingatkan kita, karena ternyata akan ada posisi orang yang dia itu takwa kepada Allah dalam arti ibadah, seperti yang disebutkan dalam Al-Baqarah ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Di situ ada ciri orang yang bertakwa, diantaranya beriman terhadap yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, kemudian infak, menginfakkan sebagian hartanya, kemudian beriman terhadap Alkitab, Al-Qur'an di dalamnya, kemudian juga wabil akhirati hum yuqinun, mereka beriman terhadap hari akhir. Ternyata itu tidak cukup. Nah, ternyata harus digabung dengan akhlak yang baik. Kenapa Nabi menyebutkan bukan hanya takwa saja, padahal takwa di dalamnya adalah akhlak yang baik. Karena banyak manusia yang kemudian terjebak di posisi sholatnya sudah, tapi akhlaknya tidak baik. Sholatnya sudah, baca Qur'annya sudah, tapi merasa paling benar, sehingga tidak mau tersenyum kepada orang lain, merasa paling benar, sehingga tidak mau menyapa orang lain, tidak mau mengucapkan salam kepada orang lain, bahkan masih sempat membicarakan keburukan orang lain, padahal sholat. Nah, makanya iwanifillah rahimahullah, kata Nabi, penyebab paling banyak orang masuk surga itu adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Nah, kenapa akhlak yang baik juga dimasukkan di situ? Karena ternyata banyak orang yang kemudian sholat, tapi akhlaknya belum baik. Dia sholat iya, tapi berbohong nggak ditinggalkan. Dia sholat iya, tapi dalam dagangnya masih curang. Bahkan lebih dari itu, haji juga sudah dilaksanakan, tapi pelitnya luar biasa. Akhlaknya masih buruk, masih menggunjing, masih mencela, memfitnah, dan hal-hal lain yang buruk. Nah, ini di antara bagian yang harus kita cermati bersama. Ternyata Nabi berpesan supaya takwa itu jangan hanya dikaitkan dengan ibadah mahdoh secara langsung kepada Allah saja, tetapi juga adalah yang dikaitkan juga dengan hablum minan nas. Jadi kepada Allah harus baik, kepada manusia juga harus baik. Nah, tentunya ikhwani fillah rahimakumullah,
kita harus sempurna membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi ilmu kita mungkin baru baru sampai pada tahap memahami, belum sampai tahap mengamalkan. Makanya kita meminta kepada Allah, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kepadaku, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmunya bermanfaat, ilmunya bisa diamalkan. Nah, ini perkuat karena banyak yang kemudian sudah berilmu tapi tidak akhlaknya tidak seindah ilmunya itu. Dia sudah tahu tapi dia tidak melakukan. Maka kalau begini Allah benci sekali kan? Dalam surat As-Saff begitu, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah benci sekali kepada orang yang dia sudah tahu tapi tidak mengamalkan. Makanya dalam kesempatan ini kita mari saling mengingatkan, ternyata Nabi itu menyebutkan tentang penyebab paling banyak masuk surga itu adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadirin ikhwatul iman, ihwani fillah rahimakumullah, kalau kita harus memilih, walaupun ini sebenarnya bukan pilihan, mending mana nih antara orang yang sholat tapi akhlaknya buruk, atau dia akhlaknya baik tapi nggak sholat. Saya kira kita akan kemudian menyayangkan gitu kalau ada orang yang akhlaknya baik tapi dia tidak sholat. Maka kalaupun kita memilih pertemanan antara orang yang sholat, dia sudah sholat, sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, tapi dia masih membicarakan keburukan orang, menghina orang, saya kira kita pun tidak mau berteman dengan. Tapi kalau ada akhlaknya baik, dia berbicara santun, hormat kepada kita, menghargai kita, maka kita akan menyayangkan saja kalau dia tidak sholat. Kita masih tetap ingin berteman dengannya, paling kita ingatkan untuk segera sholat. Nah makanya iwanifillah, kita harus ingat bahwa sholat ini harusnya mencegah dari fahsya dan munkar. Maka saatnya kita meminta kepada Allah dengan sebaik-baiknya meminta bahwa ilmu yang kita dapatkan ini harus berkesesuaian dengan akhlak kita. Nah, karena Nabi Muhammad SAW diutus juga liutammima masolihil akhlak. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak. Maka kita pun demikian ikhwanifillah rahimakumullah. Jadi kadangkala ilmu kita diselisihi oleh akhlak kita atau akhlak kita menyelisihi ilmu kita. Maka kita ingin duduknya kita di tempat ini, bersama-sama duduk ini, kita ingin memaksimalkan keilmuan kita dengan akhlak yang mulia. Kemudian mari kita perhatikan bagaimana Nabi saat ditanya apa penyebab orang banyak masuk ke dalam neraka. Ternyata jawabannya adalah al-famu wal farju, yaitu mulut dan kemaluan. Nah, iwani fillah rahimakumullah, mulut ini kan luar biasa. Dari sinilah kemudian akhlak kita terlihat. Bagaimana kalau berbicara, bagaimana kalau kita menghadapi seseorang, apakah marah atau tidak, apakah mencela atau tidak. Nah, ini bagian yang kemudian kita harus kuatkan. Iwani fillah rahimakumullah, maka Allah sebutkan sebenarnya sudah sempurna gitu. Ilmunya barangkali kita sudah memahaminya. Nah, saat kita sudah paham ilmunya, maka kita tidak akan bisa mengamalkannya kalau tidak saling mengingatkan. Karena manusia itu terjebak di posisi lupa, terjebak di posisi salah. Maka saat lupa harus diingatkan, maka saat salah juga harus disalahkan, diperbaiki kesalahannya. Diingatkan, diperbaiki kesalahannya. Maka di dalam Al-Quran kan begitu. Ayat 2 sampai 5 Al-Baqarah itu membahas tentang takwa kepada Allah secara khusus berkaitan kepada Allah. Kemudian yang berikutnya Ali Imran 133 sampai 135 itu secara khusus berkaitan dengan manusia. Yaitu contohnya kata Allah di ayat 134 Ali Imran, orang yang takwa itu adalah orang yang al-kadhimin al-ghaidha, mampu menahan amarah, wal afina 'anin nas, dan dia itu mampu memaafkan manusia gitu ya. Jadi dia itu menahan amarahnya, memaafkan manusia. Nah, inilah akhlak. Inilah akhlak yang baik. Maka kita akan tetap saksikan kan orang yang sholat tapi masih marah-marah, orang yang sholat masih kemudian dia tidak memaafkan kesalahan orang lain. Apa sebenarnya yang menjadi alasan kita tidak memaafkan? Makanya iwani fillah rahimakumullah, mari kita lihat pesan dari Nabi, mari kita kemudian sinergikan antara pesan-pesan Nabi itu dengan amal kita,
dengan sebaik-baiknya amal, dengan akhlak yang terbaik. Mari kita saksikan pesan Nabi supaya kita benar-benar termasuk kategori orang yang berakhlak baik. Yang pertama kata Nabi, supaya akhlak kita itu baik, itu ittaqillaha haitsu ma kunta. Kita harus bertakwa di mana saja. Ini dalam riwayat Imam Tirmidzi disampaikan demikian, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau di mana saja. Nah, maka Yohanifillah rahimahullah, Nabi inginkan kita bertakwa di mana saja. Nah, takwa itu jika diartikan dengan takut, Nabi ingin kita itu takut di mana saja. Jadi orang nggak bisa akhlaknya jadi baik, dia nggak bisa mengamalkan ilmunya, termasuk jadi akhlak baik, itu kalau tidak takut kepada Allah. Dia hanya ittaqillahanya hanya di masjid. Dia bertakwanya hanya di masjid, tidak dibawa ke rumah, akhirnya di rumah akhlaknya buruk. Tidak bertakwa kepada Allah, tidak takut kepada Allah. Jadi saat Nabi memerintahkan kepada kita bertakwalah di mana saja kita berada, maka jika takwa artinya adalah takut, Nabi sedang memerintahkan kita takutlah kita kepada Allah di mana saja. Di masjid kita takut, di rumah kita takut, saat bekerja kita takut, saat jual beli, saat bekerja, saat jual beli kita takut kepada Allah, di kendaraan kita takut sama Allah. Nah, ini yang menyebabkan kita bisa berakhlak baik. Kalau kita takut sama Allah, di mana saja, ilmu yang sudah kita dapatkan pasti kita amalkan. Harusnya ilmu kita membimbing, menjadi hidayah, menjadi petunjuk bagi kita. Minadzulumati ilan nur. Dari kegelapan menjadi terang benderang. Jadi kita harus bagaimana nih di pasar? Takut sama Allah. Yang tadinya curang jadi tidak curang. Bagaimana nih di sekolah nih? Bagaimana di tempat kerja kita nih? Biasanya telat jadi tidak telat. Misalnya di rumah. Di rumah biasanya tidak bantu-bantu jadi bantu-bantu. Tidak hormat orang tua jadi hormat orang tua. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Nah, ini pesan Nabi ini sangat penting. Apalagi di zaman fitnah sekarang, Yohanifillah rahimakumullah. Mari kita amalkan bersama, saling mengingatkan bersama untuk bertakwa di mana saja. Makanya Nabi itu sering mengulang-ulang tentang ketakwaan ini. Nabi menyebutkan di setiap Jumatan misalnya selalu membacakan ayat tentang takwa, surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, iman fillah rahimakumullah, ilmu kita itu harusnya membimbing sampai menjadi akhlak yang baik, sampai berbuah akhlak yang baik. Apalah ilmu itu jika tidak diamalkan. Apalah ilmu itu, manfaat ilmu itu jika tidak bisa kita berubah semakin baik lagi. Bertambah ilmu kita, harusnya semakin baik akhlak kita. Misalnya saat kita sudah tahu harus bertakwa di mana saja, maka bertakwalah kita, takutlah kepada Allah. Nah, ini pesan Nabi supaya kita memiliki akhlak yang baik, maka kita harus bertakwa. Nah, takwa itu ternyata kan begitu. Kalau tadi secara bahasa adalah takut, maka secara istilah adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Perintah Allah misalnya dalam Al-Baqarah ayat ketiga, keempat, yaitu kita beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, infak, kemudian beriman terhadap Al-Quran, dan beriman kepada hari akhir. Tidak cukup di situ. Kita lanjutkan di Ali Imran ayat 134. Ternyata menahan amarah dan juga memaafkan manusia. Nah, kita amalkan ini. Nah, bisa mengamalkan ini kalau kita takut sama Allah. Takut sama Allah, kemudian takwa ini adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, ilmu ini, wanifillah rahimakumullah, bisa kita laksanakan. Bisa kita sama-sama laksanakan sehingga kita memiliki akhlak yang baik ini kalau kita bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Maka Nabi mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diisyaratkan oleh Allah untuk bertakwa di mana saja, untuk memperbaiki ketakwaan kita. Jangan sampai apa yang sudah kita ketahui tidak kita amalkan. Nah, maka hadirin ikhwatul iman, begitulah terus kita beramal setiap hari, akhlak kita harus semakin baik, kemudian semuanya diberikan kesempatan hidup ini supaya kita lebih baik lagi. Nabi sampai mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia adalah mantola umruhu, saat dipanjangkan umurnya, wahasuna amalu, dan amalnya semakin baik. Akhlaknya semakin baik. Wasyarrun nas, dan seburuk-buruk manusia adalah mantola umruhu wasa'amalu, saat dia bertambah usianya, tetapi akhlaknya semakin buruk. Nah, oleh karenanya, Iwanifillah, kita berusaha mensinergikan ini, bahwa ilmu kita sudah dapatkan, maka mintalah kepada Allah petunjuk.
Seperti yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu terlihat benar. Nah, dan berikanlah kekuatan, rizki kepada kami untuk mengikuti yang benar ini. Nah, Iwan Ifina, ini itu doa yang sangat luar biasa. Menunjukkan kita tidak punya kekuatan apapun, bahwa ternyata yang memudahkan kita untuk mendapatkan kebaikan juga adalah Allah. Maka di dalam doa ini kita meminta, ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar terlihat benar. Saat sudah terlihat benar, berikanlah rizki kepada kami untuk mengikutinya. Karena ada yang sudah tahu benar, tapi nggak mengikutinya. Misalnya, saat kita sudah tahu tadi, kita harus bertakwa di mana saja. Takwa itu diantaranya adalah menahan amarah, misalnya begitu ya. Kemudian memaafkan kesalahan manusia. Maka kita praktekkan ini di rumah, misalnya kita praktekkan ini agar menjadi bagian yang berkesesuaian dengan ilmu yang kita ketahui. Maka iwanifillah rahimakumullah, bagian-bagian sesederhana ini tidak menjadi sederhana jika kemudian kita mengikuti keinginan dan hawa nafsu kita terus. Maka Allah ingatkan, wa amma man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Maka orang yang takut kepada Allah dan tidak mengikuti hawa nafsunya, maka surga tempat kembalinya. Oleh karenanya, iwanifillah rahimakumullah, kita diisyaratkan berdoa, kemudian bertakwa, berdoa, agar kita bisa berakhlak mulia. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak dan sudah tidak ada contoh lagi kecuali dari Nabi itu contoh terbaik. Maka saat kita diingatkan tadi oleh Nabi meminta Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Jadi kita meminta, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar ini terlihat benar dan berikanlah rezeki kepada kami untuk mengikuti yang benar ini. Ternyata tidak semua bisa mengikuti kebenaran ini. Padahal dia sudah tahu. Oleh karenanya, iwanifillah, kita adalah orang yang tidak punya kemampuan apapun, lemah, sehingga la haula wala quwata illa billah. Keluar dari rumah juga kita berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini lemah, tidak punya kekuatan, tidak punya daya. Kita bisa meninggalkan maksiat juga karena kekuatan dari Allah. Kita bisa taat juga itu karena kekuatan dari Allah. Oleh karenanya, marifillah, agar agar kita semakin baik, maka jangan berhenti terus mencari ilmu, bertakwa terus di mana saja, kapan saja. Nah, karena tidak ada musibah yang paling besar, kecuali musibah itu adalah akhlak buruk. Jika Nabi mengatakan ketakwaan itu jadi sumber paling banyak masuk surga, kemudian akhlak baik juga menjadi sumber paling banyak orang masuk surga, maka dua-duanya ini harus sinergi. Jangan sampai kita melanggar semua ilmu yang sudah kita lakukan. Makanya iwanifillah rahimakumullah, yang pertama tadi kita kuatkan ya, kita kuatkan bertakwa di mana saja, takut kepada Allah di mana saja, karena dengan takut inilah akhlak kita akan semakin baik. Jadi kalau kita takut sama Allah, yang tadinya mau membenci tidak tersenyum pun, kita jadi senyum. Misalnya begini teman-teman. Jadi Nabi menyebutkan akhlak baik itu diantaranya adalah bastul wajhi, yaitu mudah tersenyum. Kemudian yang kedua adalah menahan amarah, la tagdob itu. Kemudian sedekah, ini akhlak-akhlak baik. Nah, akhlak baik ini saya kira kurang ilmu apa kita tentang ini. Saya kira kita semuanya juga sudah memahami ilmunya. Nah, maka kita meminta kepada Allah. Nah, minta supaya kita dikuatkan. Dan Nabi berpesan tadi supaya akhlak kita baik ini secara khusus dengan takwa, takut kepada Allah. Jadi kalau kita takut kepada Allah dimanapun, yang tadinya tidak senyum jadi tersenyum, takut, apalagi berkaitan dengan di rumah suami istri, maka saat tidak tidak tersenyum kepada istri, tidak tersenyum kepada suami, itu jadi keburukan. Padahal jika tersenyum adalah kebaikan, memberikan wajah yang sumringah kepada pasangan itu adalah kebaikan, kepada anak juga adalah kebaikan, anak kepada orang tuanya juga adalah kebaikan. Begitu. Kalau orang takut, saya takut, teman-teman takut di rumah, maka yang tercipta adalah kebaikan, akhlak-akhlak yang baik.
Kenapa orang ada yang marah? Karena dia lupa, dia tidak takut sama Allah. Kemudian saat seseorang, kenapa dia bisa kemudian bisa tidak memaafkan? Jadi, sudah saya mah tidak mau memaafkan kamu. Alasannya apa gitu? Karena ada bagian yang kemudian kita ini jadi pendendam, dan dendam ini bukan akhlak yang baik. Maka kata Nabi, bertakwalah di mana saja agar akhlak kita baik, agar ilmu itu berkesesuaian dengan akhlak. Jadi indahnya ilmu yang kita terima, kemudian terlihat dalam indahnya akhlak kita. Ini bisa tercipta kalau kita takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Takut bahwa jika kita tidak mengamalkan ilmu yang sudah kita tahu adalah dosa besar. Bahwa Allah murka kepada orang yang tahu tapi tidak mengamalkan. Kemudian kita jadi takut kepada Allah kalau melanggar aturan-aturan Allah. Saat Allah memerintahkan kita jangan marah, kemudian Nabi juga mengatakan la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga, maka bagian-bagian ini kita laksanakan. Dan tidak bisa kita melaksanakannya kecuali kalau kita takwa kepada Allah. Kita takut kepada Allah di mana saja, teman-teman. Di masjid kita takut, di rumah kita takut, ya. Makanya diingatkan tentang kemurkaan Allah itu dititipkan untuk anak-anak ada di orang tua. Kemudian untuk istri ada di suaminya. Maka kita berusaha akhlak baik, yang baik kalau anak kepada orang tua, karena kalau nanti orang tua murka berarti itu adalah murkanya Allah. Kemudian istri juga demikian, saat suaminya murka, maka saat itulah kemudian Allah murka kepadanya. Nah, ini yang kemudian kita terus belajar menyesuaikan akhlak kita agar semakin baik terus-menerus. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, tentunya ada bagian yang harus kita kuatkan dalam melaksanakan semua ini. Dan semua ini bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya atau berakhlak baik kalau kita melaksanakan perintah tadi dari Nabi. Kemudian yang kedua, supaya kita menjadi biasa gitu ya, karena tidak bisa langsung ilmu itu berkesesuaian dengan amal kita, menjadi akhlak yang baik gitu. Itu diantaranya wa'at bi sayyi'atil hasanatamhuha kata Nabi. Jadi ikutilah setiap keburukan yang kita lakukan itu dengan kebaikan. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, saat kita berinteraksi dengan manusia, selalu saja setan itu menggoda kita bukan untuk tidak ikut kajian, bukan tidak bertemu dengan orang, tetapi diselipkan di dalam hati kita itu ada kesombongan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat kesombongan. Nah, inilah yang kemudian menjadi penyebab, kesombongan inilah yang menjadi penyebab ilmu kita tidak diamalkan. Makanya ikhwani fillah rahimakumullah, teruslah kita duduk di majelis ta'lim, karena disinilah kemudian mudah-mudahan hidayah Allah itu datang dan kita mendapatkan rahmat. Dan di antara oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 159, rahmat itu diantaranya adalah lintalahum. Jadi saat kita mampu lemah lembut ke orang lain, menyampaikan dengan lemah lembut, berkata juga dengan lemah lembut, orang tua kepada anaknya lemah lembut, istri kepada suaminya lemah lembut. Nah, ini semuanya ini bisa terjadi karena mendapatkan rahmat Allah. Maka carilah carilah posisi-posisi yang akan memudahkan kita mendapatkan rahmat Allah. Misalnya tadi, dengan bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan rahmatnya. Karena takwa itu diantaranya adalah terus beribadah kepada Allah. Nah, maka saat kita beribadah kepada Allah, Allah akan mudahkan kita mendapatkan mendapatkan kemudahan untuk lemah lembut kepada orang. Nah, mudah-mudahan ikhwani fillah rahimakumullah, dengan doa-doa yang kita panjatkan, Allah kabulkan agar
setiap ilmu yang kita dapatkan bisa mudah kita amalkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Pesan Nabi, bertakwalah di mana saja, takutlah kita di mana saja kepada Allah. Kalau kita takut di mana saja kepada Allah, maka kita sedang menolak lupa atas ilmu-ilmu yang kita ketahui, untuk kemudian ilmu ini akan berbuah akhlak yang baik dalam kehidupan kita. Yang kedua, karena kita tidak mungkin sempurna, akan ada kekeliruan yang kita lakukan. Maka saat kekeliruan ini kita lakukan, segeralah ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Ikutilah keburukan ini dengan kebaikan karena akan menghapus keburukan itu. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, meminta maaf itu bagian yang harus ada dalam kebiasaan kita. Jadi saat kita saling saling tidak berucap sapa, bertegur sapa, maka orang terbaik adalah yang pertama menegurnya, yang pertama mengucapkan salam. Nah, ini bagian-bagian yang harus kita kuatkan karena Islam ini rahmatan lil alamin. Karena Islam ini, kita muslim ini harus menunjukkan akhlak yang baik. Yahudi ini teman-teman tidak suka melihat kita itu mengucapkan salam. Salam, assalamualaikum, terus dijawab, bertemu kita mengucapkan salam kemudian dijawab. Mereka tidak suka. Karena ini ucapan terbaik, ucapan selamat yang sangat luar biasa. Kita jadi mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keselamatan, mereka tidak suka. Dan ini di antara akhlak ya, di antara akhlak yang baik. Nah, maka ikhwani fillah rahimakumullah, kita berusaha sekuat tenaga, belajar terus karena ternyata kalau kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi kita cari nih sumber-sumber rahmat. Rahmat itu kata Allah tadi bisa lemah lembut ke orang lain dan ini akhlak yang baik. Kita mudah tersenyum kok. Al-Quran akan membuat kita tenang, kemudian di situ kita akan diliputi oleh rahmat Allah, dan di antara rahmat Allah itu adalah ilmu, dan di antara rahmat Allah juga itu adalah kita bisa lemah lembut, kemudian di situ bisa memaafkan, bisa bermusyawarah, juga bisa di situ bertawakal. Jadi kita lihat ya susunannya. Jadi rahmat Allah itu di dalam surat Ali Imran 159 adalah lemah lembut, tidak dengan kasar. Nah, saya kira kita melihat bagaimana supaya kita mendapatkan rahmat Allah, atau kita sudah dapat rahmat Allah atau belum, itu saat kita berbicara sudah lemah lembut, itu terlihat dari situ, oh kita mendapatkan rahmat. Karena kata Allah, fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi faddu min haulik. Nah ini. Jadi kalau kita ini bisa lemah lembut ke orang lain itu karena rahmat dari Allah. Kalau kita keras kepada mereka, kasar, maka mereka akan meninggalkan kita. Nah, ini bagian yang kemudian ternyata takwa ini tidak hanya berkaitan dengan sholat, tapi juga adalah dengan akhlak yang baik. Makanya wanifillah rahimakumullah, yang kita sekarang hadapi adalah kemunduran atau degradasi akhlak. Maka kita ingin menjadi bagian terdepan yang terus berusaha menjaga akhlak yang baik. Akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sopan, santun, salam, ini yang menjadi bagian yang harus kita kuatkan. Senyum, itu menyapa, ini bagian-bagian yang harusnya sudah biasa kita lakukan. Nah, apalagi berkaitan dengan orang tua, apalagi berkaitan dengan keluarga. Nah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan yang lemah, kita meminta kepada Allah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita juga meminta kepada Allah supaya disabarkan, Rabbana afrigh alaina sabra wasabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kita meminta kepada Allah agar diberikan kesabaran, sabar dalam
melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, juga sabar dalam mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga diajar oleh Nabi. Nabi itu selalu berdoa dengan doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Jadi Maimunah pernah mengatakan bahwa Nabi itu paling sering berdoa dengan doa ini. Kalau misalnya agama mengajarkan kita untuk akhlak baik, maka kita meminta kepada Allah, ya Allah, tetapkan hati kami dalam agama. Jika agama mengajarkan syukur, maka kita sedang meminta kepada Allah, ya Allah, tetapkan hak diri kami dalam kesyukuran kepadamu. Jika agama mengajarkan kita untuk sopan kepada orang tua, berkasih sayang kepada yang lebih kecil, maka kita kepada Allah yang qalibal qulub, sabit qalbi ala dinika, kita ingin ditetapkan dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, hadirin watul iman, kan tidak elok ya, misalnya kita sudah belajar bahwa kalau dakwah itu ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, harus dakwah dengan hikmah. Tapi ternyata tidak dengan hikmah, tidak dengan ilmu. Maka ini jadi bertentangan dengan ilmu. Maka belajarlah terus, kita belajar terus, karena belajar adalah kewajiban yang tanpa sunnah. Ini juga agar kita kemudian semakin baik akhlaknya, semakin mendapatkan penjelasan yang baik, mendapatkan selain penjelasan juga hidayah, sehingga didorong bukan hanya hidayah tapi taufik juga kita dapatkan, sehingga berkesesuaian antara ilmu dengan akhlak kita. Hadirin watul iman, wajar jika kemudian tadi di awal kita singgung bahwa takwa ini menjadi bagian pertamanya, karena dalam surat Fatir juga kan demikian, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah itu ya ulama. Jadi ulama itu dari alim kan, dari orang yang berilmu. Maka semakin tinggi ilmu seseorang harus semakin berakhlak. Semakin tinggi seseorang ilmunya, maka semakin baik akhlaknya. Nah, harusnya demikian. Karena pengetahuannya sudah semakin bagus. Saat menghadapi istri harus bagaimana, saat menghadapi anak harus bagaimana. Dia sudah tahu, harusnya berkesesuaian dengan ilmu itu. Namun tadi bahwa manusia juga tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari lupa, maka ada doa-doa yang kemudian harus dikuatkan, mulai dari Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Kita meminta agar ilmu-ilmu yang kita sudah dapatkan itu bisa bermanfaat, itu bisa kita amalkan, juga bisa kita ajarkan. Kemudian yang kedua kita juga meminta sabar gitu ya. Rabbana afrigh alaina sabra wasabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kita sabar melaksanakan perintah Allah, kita sabar menjauhi larangan Allah. Saat Allah perintahkan kita tersenyum, biarkan kita juga bisa tersenyum, meminta kepada Allah dan dimudahkan kita untuk tersenyum kepada keluarga dan orang lain. Kemudian kita juga meminta bersabar kepada Allah, dikuatkan kesabaran kita agar sabar menjauhi larangan Allah. Allah melarang kita marah, maka kita berusaha terus, berikhtiar terus dan menguatkan doa sehingga nanti Allah mudahkan kita sehingga tidak marah-marah. Ditambah lagi dengan hal-hal lain, iwanifillah rahimakumullah, misalnya doa yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, gitu ya. Jadi banyak sekali doa-doanya. Ya tentunya ini kita ingin sinergi antara ilmu dengan amal kita. Biar indahnya ilmu itu tertuang dan terlihat dalam amal kita sehari-hari. Iwanifillah rahimakumullah, cukup kata para ulama kita melaksanakan atau menjalankan surat Al-Asr, wal asri itu, maka cukup sudah kita berakhlak baik. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita, dan saya kira wajar jika Nabi berpesan kita harus bertakwa di mana saja, karena dengan takwa inilah kita lihat ternyata takwa itu bukan hanya kaitannya dengan ibadah kepada Allah, tapi juga dengan akhlak yang baik kepada manusia. Surat Ali Imran ayat 133, 134, 135 mengatakan demikian, amarahnya bisa memaafkan kesalahan orang lain. Nah, jadi onefillah pasti
Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr ini adalah saling mengingatkan. Berarti punya teman yang teman tapi adalah teman yang selalu mengingatkan kita. Maka mudah-mudahan kita semua iwanifillah rahimakumullah, sahabat semuanya adalah orang-orang yang mampu melaksanakan setiap dalil, setiap ayat, setiap hadis yang sudah kita ketahui. Dengan demikian, kalau sudah kita amalkan, maka insya Allah buahnya adalah akhlak yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Iwanifillah rahimakumullah, akhlak yang baik ini banyak penyebab masuk surga. Ini disampaikan oleh Nabi, Allah pun menguatkan Nabi, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nabi paling baik kecuali akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, supaya akhlak kita baik, pelajari terus akhlak Nabi. Bagaimana Nabi saat bersama istrinya. Banyak sunat yang suami istri tinggalkan. Banyak sunat yang harusnya dilakukan antara orang tua dengan anaknya. Ini kemudian kita harus terus, jangan berhenti belajar, karena saat kita berhenti belajar, bukan jadi kebaikan, tetapi justru mengundang kita masuk neraka tanpa hisab. Nah, makanya kita berusaha terus, belajar terus, supaya kemudian Allah mudahkan kita menyesuaikan antara ilmu dengan amal. Oleh karenanya, ikhwanifillah, saat mau belajar, doa ini harus dikuatkan. Bagaimana kita sebelum belajar itu meminta kepada Allah, semoga ilmu ini yang kita pelajari bermanfaat. Kemudian kita meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak kita amalkan. Nah, ikhwanifillah, tentunya Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi saat Nabi berjalan, Nabi adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran berjalan. Nabi ini disampaikan oleh Siti Aisyah, akhlaknya adalah Al-Quran. Hulukuhul Quran. Jadi saat teman-teman melihat sabar dalam Al-Quran, maka Nabi sudah melaksanakan. Kalau teman-teman melihat syukur dalam Al-Quran, maka Nabi sudah melaksanakan. Maka tidak ada contoh yang lain yang paling baik untuk kita contoh kecuali Nabi Muhammad SAW. Begitu yang disampaikan 21 ya. Laqad kana lakum fi rasulil akhir wa dzakarallaha katsiran. Maka yuhanifillah rahimakumullah, tentunya elok kiranya kalau kita, indah kiranya kalau kita benar-benar mampu mensinergikan, mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Oleh karenanya tadi mari kita perkuat doa kita, perkuat ikhtiar kita, doa perbanyak, perkuat karena kita tidak punya daya dan kekuatan apapun. Yang kedua, yaitu dengan terus kita tidak berhenti ikhtiar, yaitu dengan terus belajar. Mudah-mudahan sekecil apapun kesempatan yang kita lakukan untuk belajar, itu menambah terbukanya hati kita, sehingga kita mudah melaksanakan setiap perintah-perintah dari Allah, termasuk adalah perintah untuk berakhlak yang baik. Iwanifillah rahimakumullah, barangkali sudah ada pertanyaan, kita sharing saja untuk lebih leluasa kajian kita. Ya, silakan kepada para jamaah yang ingin bertanya bisa langsung melalui chat atau langsung ya Pak Ustadz, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan Pak Ustadz? Bagaimana kalau misalkan kita melakukan suatu amalan yang dianjurkan oleh Allah seperti bersedekah atau berpuasa, tapi misalkan diniatkan karena ada suatu hajat atau keinginan, misal dimaksudkan agar
bisa dimudahkan rezekinya atau ingin dipermudah ujiannya misalkan. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Baik. Iwanifillah rahimakumullah. Ada beberapa yang sudah dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya sudah dijanjikan siapa saja yang infak, sedekah akan dimudahkan, misalnya begitu. Jadi siapa saja yang infak atau memberikan kemudahan akan dimudahkan. Nah, bagaimana jika kita kemudian infak dengan tujuan demikian? Nabi itu panjang lebar teman-teman membahas tentang barang siapa yang memudahkan man yassara ala mu'sirin maka yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa orang memudahkan kesulitan seseorang, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa orang yang memberikan nafas, manafasa an kurbati min kurabid dunya, nafasallahu anhu yaumal qiyamah. Barang siapa orang yang memberikan napas kepada orang lain di dunia, dari kesulitannya di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan napas kelak beliau di akhirat. Nah, tentunya iwani fillah rahimakumullah. Jadi, ini jaminan dari Allah, ini jaminan dari Nabi. Maka saat kita kemudian sedekah, melakukan kebaikan, kemudian terbersit ada keinginan diluaskan harta, kemudian dimudahkan urusan, itu memang sudah dijaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau sudah ada jaminan itu, saya kira kita melaksanakan sedekah karena Allah dan kita tahu bahwa karena Allah ini akan ada balasan. Nah, maka karena Allah kemudian ada balasan ini menjadi penyemangat untuk kita. Jadi, bolehkah kita kemudian berniat saat sedekah ini ingin mendapatkan pahala-pahala itu? Jika pahala yang dimaksud itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak? Karena itu dijaminkan oleh Allah. Sama halnya seperti seseorang yang dijaminkan surga. Beribadah karena Allah itu diantaranya karena dia juga mendapatkan motivasi dengan surga tersebut. Maka saat seseorang sudah dijaminkan, dia infak, sedekah, justru akan dilipat gandakan, kemudian kita sedekah, kemudian terbersit dalam hati ini akan ditambah oleh Allah, berlipat ganda, itu tidak apa-apa karena dijaminkan oleh Nabi demikian. Itu diantaranya. Pak. Yang lainnya enggak? Ya, silakan barangkali yang lain, jamaah yang lain silakan, ada yang mau ditanyakan. Sambil menunggu pertanyaan yang lain masuk, barangkali saya ada satu pertanyaan lagi Pak Ustadz. Ini tentang mengamalkan ilmu, tapi ilmunya mungkin lebih ke ilmu dunia ya. Misalkan kalau kita kuliah jurusan A misalkan, tapi kita itu kerjanya bukan di bidang A, tapi misalkan di bidang B. Itu bagaimana Pak Ustadz? Kan kita jadinya tidak mengamalkan apa yang sudah dipelajari gitu di bangku kuliah misalkan, atau saat kita masih sekolah gitu misalkan. Oh, iya. Iya, tuh. Makanya ini luar biasa ya. Kadangkala akan ada terjadi ini sekolahnya jurusan agama, tapi ternyata tidak jadi ustadz gitu, tidak jadi guru, tetapi dia jadi pengusaha. Apakah ini termasuk yang tidak mengamalkan ilmunya? Nah, iwanifillah rahimakumullah, tentunya ilmu yang kita pelajari itu bukan untuk pekerjaan. Nah, artinya itu, jadi kita saat mempelajari sesuatu, ini karena Allah. Karena Allah, kemudian kita meminta ini bisa bermanfaat. Dan saya kira apa yang kita pelajari di keilmuan itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan secara khusus. Jadi kalaupun kita di satu jurusan tapi kerjanya tidak di jurusan itu tidak apa-apa. Karena berkaitan dengan rizki akan sangat berbeda. Allah yang menentukan itu. Maka tidak termasuk kategori yang tidak mengamalkan. Dan kita tetap saat belajar itu ingin mengamalkan ilmu, ya suatu saat ilmu itu akan sangat bermanfaat. Akan sangat bermanfaat di saat yang tepat. Jadi mungkin saja ilmu yang kita pelajari, tapi ternyata dapat pekerjaan tidak sesuai dengan ilmu itu.
Nah, tapi kita bisa mampu profesional melaksanakan pekerjaan yang bukan jurusan kita. Kecuali tidak pada posisinya, kita bukan ahlinya, kita mengambilnya itu akan hancur. Tapi kalau misalnya kita juga bisa mengambil pekerjaan lain yang tidak sesuai dengan keilmuan kita, nah ilmu yang kita sudah pelajari insya Allah tidak menjadi kemudian tidak bermanfaat. Nah, mungkin saja pada waktu itu belum kita bisa amalkan karena ada posisi lain yang lebih membutuhkan bukan di ilmu itu. Tapi yang saya rasakan iwanifillah rahimakumullah itu selalu ilmu itu akan bermanfaat jika kita kemudian benar-benar mendapatkannya, memahaminya, dan tinggal nanti di satu waktu kita mengamalkannya. Demikian. Silakan barangkali kepada jamaah yang lainnya ada yang mau ditanyakan. Ya, mungkin dicukupkan segitu Pak Ustadz, tidak ada lagi pertanyaan. Barangkali mau disimpulkan atau Baik. ya. Boleh. Baik, iwanifillah rahimakumullah, tugas kita saat belajar ini tentunya tidak selesai saat berhenti belajar, tetapi ada kewajiban berikutnya yaitu mengamalkan. Dan tentunya kita juga tidak akan mudah mengamalkan itu kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya memintalah kepada Allah untuk dikuatkan mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dengan doa-doa yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bagian yang menguatkan kita sinergi antara ilmu dengan amal. Demikian, selamat berjuang kepada teman-teman, selamat mengamalkan ilmu-ilmu yang didapatkan. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Ustadz jazakallahu khairan katsira telah menyampaikan ilmunya. Amin. Berikut saya rangkum dari awal sampai akhir. Jadi intinya apalah artinya ilmu itu jika kita tidak bisa mengamalkannya. Sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah dan tidak mengikuti hawa nafsunya, maka surga baginya. Dan kita sebagai manusia jangan berhenti mencari ilmu atau belajar. Bertakwalah di mana saja agar kita menjadi lebih baik. Allah murka kepada orang yang tahu tapi tidak mengamalkan. Dan tidak akan masuk surga bagi orang yang di hatinya memiliki kesombongan. Salah satu kesombongan manusia adalah tidak mau mengamalkan ilmunya. Dan apabila kita sudah melakukan keburukan, maka ikutilah dengan kebaikan, karena kebaikan ini akan menghapuskan keburukan. Mudah-mudahan kita semua tergolong ke dalam orang-orang yang beriman dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin ya robbal alamin. Amin. Untuk kajian hari ini dicukupkan sekian. Untuk kajian berikutnya, yaitu hari Selasa tanggal 26 Januari mulai pukul 10 itu live streaming di YouTube dan Zoom bersama Ustadz Rahmat Wahyudin dengan tema Ridho Suami Surga Nerakamu bagian ketiga. Jadi untuk hari Selasa tanggal 26 Januari nanti ada live streaming lagi bersama Ustadz Rahmat Wahyudin. Kemudian bagi yang akan menyalurkan donasi peduli Tasik Bencana Nasional, waktunya ditunggu sampai dengan hari Sabtu ini. Jadi kepada para jamaah yang akan menyalurkan infak atau donasi untuk dakwah dan untuk peduli Tasik Bencana Nasional, gempa dan longsor untuk saudara-saudara kita di Sulawesi Barat dan Sumedang dapat disalurkan ke Yayasan Merobit Sinergi Umat Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 71391144412 atau bisa juga berupa barang kebutuhan pokok. Nanti barangkali silakan bisa langsung menghubungi admin Merobit di grup WA. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz, jazakallah.
Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Amin wa alamin. iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.